Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya, masih di channel Wakajioto, masih seputar dunia otomotif ya. Tapi untuk yang saat ini saya mau mencoba mereview. Ini adalah sebuah CCTV ya, CCTV untuk pengaman kendaraan kita, terutama buat kita yang parkirnya di halaman rumah ya. Daripada kita was-was, ada baiknya kita pasang CCTV, dan ini nanti saya akan buka, kemudian kita akan review seperti apa. Oke, saya buka dulu ya. Nah, ini teman-teman, sudah saya buka ya. Ini itu CCTV, mereknya FSVIS 1080p resolusinya, smart home kamera. Nah, ini ya, tipenya adalah C6N. Nih, di sini ya, ini ya, untuk fiturnya itu dia ada, jadi bisa muter 360 derajat, kemudian motion detection, jadi kalau ada pergerakan dia akan mendeteksi. Wifi menggunakan 2.4 GHz ya. Kemudian nah ini two way talk. Nah, jadi bisa buat bicara ya. Jadi kalau kita jarak jauh itu kita bisa berbicara dan kita bisa mendengarkan suara juga. Kemudian night vision. Ah, ini ya. Jadi untuk mode malam lah ya istilahnya. Kemudian di sini ada view from anywhere. Ah, jadi bisa connect dengan handphone, smartphone. Kemudian di sini ada kita bisa simpan di cloud ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan memory card. Nah, ini tipenya SD card ya. Kemudian bisa sleep mode. Oke, nah itulah sekilas ya untuk ya. Nah, sekarang kita akan buka lagi. Nah, kita buka. Yang pertama kita akan mendapatkan ini ya, buku manual lah ya, buku manualnya. Kemudian kita tarik ini sini apa ya, saya belum tahu ini isinya apa, nanti kita buka ya, atau kita buka aja sekarang isinya apa. Oh, isinya jadi di sini ada kabel. Oke, nih ada kabel, kemudian ada charger. Nah, ini ya, jadi dia adaptornya modelnya kayak gini. Kemudian ada baut-baut atau skrup ya, nih, buat masangnya. Kemudian ada juga ini. Nah, oh ini soketnya ya, nanti yang kita pasang ke tembok. Kemudian nah ini biasalah. Oke, kemudian ya di sini. Nah, ini dia teman-teman, CCTV-nya ya. Jadi tipenya itu SVIS C6N, SVIS C6N. Nih, masih baru. Oke. Sudah habis. Nah, ini sebelum kita pasang, kita mau uji coba dulu ya. Nah, kita colokkan, kita nyalakan, kemudian kita masuk ke aplikasinya ya. Tadi sudah download. Nah, di sini kita pilih yang kamera, kemudian kita scan barcode-nya teman-teman. Jadi di bawah ini ada barcode-nya. Nah, saya blur ya. Oke, tinggal scan, kemudian ikuti saja. Tinggal diikuti saja ya langkah-langkahnya ini. Indikator berkedipnya dicentang, kemudian nah ini tinggal diikuti saja, kemudian kita konekkan ke wifi teman-teman. Jadi wifi rumah kita ya. Nah, kita konekkan, kemudian sambungkan. Nah, ini. Oke, nah kemudian dia langsung otomatis. Nah, ini ya, kita kasih nama untuk nama CCTV kita. Nah, di sini saya coba namanya bebas ya, atau kita bisa pilih yang di bawahnya itu. Nah, kemudian nah ini di sini ada pilihan tadi ya, untuk cloudnya tapi berbayar.
Nah, kemudian sudah langsung tampilan seperti ini ya. Ini menu-menu yang bawah itu kita bisa coba-coba aja. Ada menu foto, video, kemudian ada PTZ itu buat ini ya, ngatur kiri kanan atas bawah itu, ngatur posisi kamera. Kemudian di sini juga bisa melihat recordnya ya. Recordnya di sini ada. Untuk hapus, nah juga kita bisa. Nah, ini teman-teman ya, ini tadi saya pasang, saya nggak bisa rekam ya untuk proses pemasangannya karena saya cuma sendirian, jadi nggak bisa ngerekam. Intinya tinggal kita bikin tempatnya gini ya, tempatnya ini, kemudian kita pasang tadi yang untuk soketnya, terus kita tinggal pasang kameranya, CCTV-nya. Nah, ini posisinya seperti ini ya di tempat saya. Nah, untuk view-nya, untuk pandangannya seperti ini. Jadi kualitas kameranya seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa melihat dengan ya lumayan jelas. Tuh. Menurut saya ini sudah bagus lah ya. Sudah cukup lah untuk CCTV sebatas untuk pengamanan di rumah, ini sudah cukup. Nah, ini untuk infrarednya ya di saat malam hari seperti ini teman-teman. Jadi dia auto mendetek juga kalau ada pergerakan. Nah, masih kelihatan ya, masih cukup bagus menurut saya. Oke teman-teman, jadi itu pengalaman saya ya. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Terima kasih.